Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dio Joshua Sandika Suharingo, beserta dengan teman saya yaitu Rahmat Hidayat dan Stephen Elvantinus Rait. Nah, di sini kami akan memperkenalkan apa saja itu APD dan betapa pentingnya itu APD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pekerjaan kelistrikan dan APD apa saja yang digunakan dalam pekerjaan kelistrikan. Yang pertama itu pengertian ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ketiga terlebih dahulu, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3 dijelaskan tentang pengertian dari K3, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Sedangkan berdasarkan International OHSAS 18001, K3 adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga merupakan segala bentuk kegiatan yang dipraktikkan perusahaan atau pabrik agar dapat menjamin keselamatan tenaga kerja sehingga pegawai terhindar dari resiko kecelakaan saat bekerja atau sakit yang diakibatkan aktivitas kerja. Adapun maksud dan tujuan dari K3 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, tujuan dari diterapnya standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja buruh atau serikat pekerja, serikat buruh. Dan yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Adapun tujuannya dari K3 secara umum yaitu perlindungan untuk pegawai. Tujuan utama dari disusunnya ketentuan K3 adalah sebagai peraturan serta perlindungan untuk para pekerja di berbagai bidang baik, yaitu sektor industri, sektor konstruksi, pertambangan, ataupun institusi lain seperti perkantoran. Perlindungan di sini juga termasuk memperhatikan kesehatan para pekerja. Dengan begitu kinerja para pegawai dapat terjaga bahkan meningkat. Penjagaan bagi pekerja. Adanya K3 juga bertujuan memberikan penjagaan bagi para pekerja dan semua tingkatan pengunjung dan masyarakat di sekitar lokasi kerja. Hal yang dimaksud penjagaan di sini lebih kepada memastikan lokasi kerja aman untuk semua orang. Perusahaan harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pihak yang sedang berada di lapangan terjamin keselamatan dan kesehatannya. Bekal saat bekerja. Adapun bekal saat bekerja, ketentuan K3 yang telah disusun dapat menjadi bekal untuk para pekerja melakukan tugasnya. Setiap pegawai
untuk setiap pegawai harus mengikuti protokol dan aturan yang berlaku, sehingga segala jenis proses yang ada di lokasi kerja tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama pada tempat-tempat kerja dengan resiko bahaya yang cukup tinggi. Penerapan aturan dan SOP standar operasi prosedur mutlak harus dilakukan. Adapun penjaminan untuk sumber daya. Penjaminan untuk sumber daya yaitu segala kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas produksi, baik daya manusia maupun sumber daya alam. Dengan begitu, kegiatan produksi tetap bisa berjalan dengan efektif. Penerapan ketiga, memberikan jaminan keamanan untuk para pekerja dan lingkungan. Hal ini juga bisa meminimalisir resiko kecelakaan serta timbul penyakit karena kerja. Ditambah lagi untuk mengurangi dampak kerusakan alam atau lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pekerjaan. Penjamin untuk hidup sekitarnya. Adapun penjamin untuk hidup sekitarnya yaitu selain menjamin keamanan pekerja, K3 juga menjamin hidup orang-orang lain di sekitar, seperti rekan kerja, pengguna, pengunjung, keluarga dari pekerja, dan juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pabrik atau perusahaan. Penyusun ketentuan K3 harus menjamin keamanan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya mengurangi potensi bahaya dari resiko pekerjaan. Adapun tujuannya yaitu peningkatan kesejahteraan. Perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai, membuat para pekerja merasa aman dan terpenuhi segala hak-haknya. Dengan begitu mereka dapat melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan baik dan profesional. Aturan K3 harus mencakup upaya-upaya peningkatan kesejahteraan ini dengan jelas, bukan membiarkan para pegawai untuk menghabiskan banyak waktunya pada penyedia pekerjaan, sehingga produktivitas juga akan ikut meningkat. Saya di sini akan menjelaskan apa saja sih alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh para pekerja serta fungsinya. Yang pertama itu adalah alat pelindung kepala yang bisa saja kita sebut dengan helm. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda keras. Ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Jenis-jenis APD untuk pelindung kepala yaitu ada 3: helm pengaman, topi atau pelindung kepala, dan pelindung rambut. Dan alat APD yang kedua, alat pelindung wajah dan mata. Alat pelindung diri atau APD ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas atau uap. Alat pelindung mata yang bisa kamu gunakan yaitu kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sementara alat pelindung wajah adalah tameng wajah, face shield, atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Adapun alat APD yang ketiga yaitu alat pelindung telinga. Jenis alat pelindung diri atau APD lain yang bisa kamu gunakan adalah alat pelindung telinga.
Contohnya seperti sumbat telinga atau bisa kita sebut air plug, atau penutup telinga air muff. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan karena dentuman keras. Air plug juga terkadang beberapa orang gunakan saat tidur agar tidur lebih nyenyak. Namun apakah aman menggunakannya? Pasti saja aman. Adapun alat pelindung diri yang keempat yaitu alat pelindung saluran pernapasan. Alat ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya juga, termasuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan mengenakan alat pelindung saluran pernapasan, zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung saluran pernapasan diantaranya ada 4, yaitu masker, respirator, tabung atau cantrik khusus untuk menyalurkan oksigen. Yang keempat, tangki selam dan regulator untuk pekerja di dalam air. Alat pelindung yang kelima yaitu alat pelindung tangan atau sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan. Perlengkapan ini bisa terbuat dari material khusus, tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahan khusus untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Kalau untuk di bidang kelistrikan, dia berbahan karet. Yang keenam yaitu adalah alat pelindung kaki. Kaki juga harus terlindungi, dan karena itu ada alat pelindung diri khusus untuk kaki. Alat pelindung ini bisa melindungi dari benturan atau tertimpa benda berat dan tertusuk benda tajam. Selain itu juga melindungi dari terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis APD yang dapat kamu gunakan berupa sepatu karet, boots, dan safety shoes. Dan alat yang ketujuh itu pakaian pelindung khusus. Alat ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal-hal yang berbahaya seperti suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan atau sengatan binatang, ataupun infeksi virus, jamur, dan bakteri. Tapi sepertinya tidak mungkin di dunia kelistrikan ada binatang. Jenis APD yang dapat kamu gunakan untuk melindungi tubuh adalah rompi atau vest, celemek, apron atau converse, jaket, dan yang terakhir pakaian terusan atau one piece overall. APD yang ke-8 yaitu sabuk dan tali keselamatan. Sabuk dan tali keselamatan dalam APD yang umumnya digunakan untuk membatasi gerakan para pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk para pekerja yang aktivitasnya di ketinggian atau dalam ruangan yang sempat di bawah tanah. Dan alat pelindung diri yang ke-9 yaitu pelampung. Pekerja yang aktivitasnya di permukaan air memerlukan alat pelindung diri ini supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Jenis yang dapat kamu gunakan yaitu life jacket atau life vest. Baiklah, begitulah penjelasan dari kelompok 1 mengenai APD apa saja yang digunakan untuk para pekerja, terutama di bidang kelistrikan. Terima kasih.
Nah, dari video tersebut dan dari penjelasan dari teman saya, kita dapat menyimpulkan bahwa APD itu sangat penting ya pada kehidupan sehari-hari kita. Apalagi saat kita bekerja dan pekerjaan itu di dalam bidang kelistrikan juga sangat penting. Karena APD itu dapat melindungi diri kita eh, dari bahaya-bahaya tertentu. Nah, kami harap teman-teman dapat memahami penjelasan dari kami. Dan itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.